Hari ini kita ziarah di sini. Menurut saya kondisinya jauh lebih parah. Ini luar biasa dan tidak hanya Raden Mas Ali Dipowongso yang menjadi Pak Abud, tetapi juga ke atas lagi Ali Dipodingrat atau HPA Diponegoro II dalam kurung Said Muhammad Pak Abud juga. Yang menjadi pertanyaan saya adalah alamat. Di situ ditulis Makam Mersi Purwokerto Timur. Nah, untuk mengobati rasa penasaran karena memang saya belum pernah ziarah, saya coba googling. Biasanya kan ada beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Suntali Jua, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Diperebutkannya nasab Pangeran Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Mbah Abud dan juga bin Yahya, menjadi bukti nyata bahwa klaim mereka terhadap leluhur bangsa adalah dusta kaum Habib untuk merusak sejarah Nusantara. Kebesaran nama Pangeran Diponegoro, sosok tokoh besar yang perlawanannya terhadap penjajah menjadi cikal bakal perlawanan seluruh anak bangsa hingga negeri ini merdeka, membuat nama Pangeran Diponegoro begitu istimewa hingga sosoknya menjadi tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian membuat si golongan gila hormat, golongan yang gila untuk dimuliakan, menisbatkan bahwa sosok Pangeran Diponegoro adalah bagian dari keluarga mereka. Kita tidak usah tedeng aleng-aleng lagi menyebut nama mereka ya guys. Ya, golongan yang kita maksud adalah golongan kaum Habib, kaum keturunan imigran Yaman yang sudah ratusan tahun mendustai bangsa kita dengan mengaku sebagai kaum keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pangeran Diponegoro yang merupakan terah dari kerajaan Mataram Islam, nasabnya dirubah oleh mereka dengan disambungkan kepada leluhurnya. Nama-nama Jawanya pun diberi alias dengan nama leluhur mereka untuk membodohi masyarakat awam bahwa keluarga Diponegoro adalah benar-benar keluarga mereka. Banyak masyarakat awam yang terkelabui dengan cara licik mereka, dan itu merupakan buah dari doktrin yang selama ini mereka tanamkan bahwa mereka kaum Habib adalah kaum anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua yang mereka ucapkan wajib dipercaya dan diimani kebenarannya. Tapi yang namanya kejahatan pasti tidak ada yang sempurna ya guys. Melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Allah telah membuka kedok mereka sesungguhnya bahwa golongan mereka bukanlah golongan anak cucu Rasulullah. Melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, banyak yang sebelumnya tidak berani bersuara. Pada akhirnya mereka berani bersuara dengan lantang, menuntut kejahatan kaum Habib yang selama ini sudah begitu masif dilakukan. Jika kaum muda terus membela majikannya dan tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa tuan majikan mereka telah nyata berbuat kejahatan, maka kita ingin mengatakan, sungguh hati kalian telah buta akibat kefanatikan, sehingga akal sehat kalian tidak berfungsi lagi
untuk melihat kebenaran yang jelas ditampakkan. Klaimnya nasab Diponegoro beserta keturunannya oleh dua klan Habib, Ba'abud dan bin Yahya merupakan bukti nyata bahwa mereka telah berdusta demi memuliakan golongannya dengan menisbatkan pahlawan bangsa sebagai bagian dari keluarganya. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan sudah pasti Allah akan membongkarnya. Allah telah memberikan celah dengan membuat antara Ba'abud dan bin Yahya ini tidak berkoordinasi terlebih dahulu dalam upaya mengklaim Diponegoro beserta keturunannya. Sehingga Diponegoro beserta keturunannya seolah-olah menjadi rebutan antara Ba'abud dan juga bin Yahya. Dan kita sebagai orang awam pun akhirnya sadar bahwa klaim kaum Habib terhadap leluhur bangsa tidak lain hanyalah untuk pendustaan terhadap sejarah yang tujuannya adalah supaya bangsa kita tetap memuliakan golongan mereka. Karena menurut sejarah yang mereka palsukan, bangsa ini akhirnya bisa lepas dari penjajah berkat perjuangan dari leluhur mereka. Mengaku sebagai kaum keturunan Rasulullah SAW, mengaku sebagai golongan para ulama, tapi kelakuannya sungguh licik, berdusta di mana-mana, menghalalkan segala cara supaya mereka tetap dimuliakan umat Islam selama-lamanya. Negeri ini adalah negeri yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa leluhur kita. Lalu, relakah jika kemudian ada kaum keturunan imigran yang dahulu leluhurnya menjadi antek penjajah, sekarang justru menyesatkan sejarah seolah-olah kalau tidak karena jasa leluhur mereka, maka bangsa ini tidak akan pernah lepas dari tangan penjajah. Sungguh tidak ada sedikit pun niat dari kita untuk merusak ataupun memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ya guys. Kita hanya ingin meluruskan sejarah. Kita hanya ingin melawan satu kaum yang selama ini masif merampok nasab leluhur kita, membelokkan nasab leluhur kita kepada leluhurnya, karena hal itu adalah sebuah kejahatan besar yang jelas akan merugikan generasi bangsa. Jika kita menyampaikannya secara keras sehingga dianggap berpotensi memecah belah, itu tidak lain karena golongan mereka satu pun tidak ada yang mau tampil bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan satu pun dari mereka tidak ada yang tampil untuk meminta maaf atas kejahatan yang selama ini sudah begitu masif mereka lakukan. Dan untuk kalian yang masih ngotot membela kaum Habib dan jelas-jelas telah menyesatkan sejarah nasab leluhur bangsa, maka kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah segera membukakan hati kalian semua, sehingga akal sehat kalian bisa menerima kenyataan bahwa manusia yang selama ini begitu kalian muliakan hanyalah sejenis manusia biasa yang sangat besar potensinya untuk berbuat salah. Kita tahu sebagian besar yang tidak bisa menerima kenyataan adalah saudara kita dari warga Nahdliyin. Kita tahu dan merasakan karena dari aliran yang sama. Aliran yang dari dulu mengajarkan untuk memuliakan golongan Habib. Golongan yang dari dulu dianggap pasti sebagai keturunan Nabi. Kita pernah merasakan juga bagaimana marah dan sakit hatinya kita ketika ada Habib di NU yang dilecehkan atau direndahkan kelompok lain karena saking hormatnya kita kepada mereka. Tapi yang membedakan kita dengan kalian yang tidak bisa menerima kenyataan adalah kami tidak fanatik buta terhadap mereka.
sehingga kami tidak menutup mata ketika mereka jelas-jelas telah berbuat salah. Hilangkan sikap fanatik buta terhadap ketokohan manusia. Maka dengan itu kalian bisa melihat bagaimana perjuangan kita semata-mata adalah karena besarnya rasa cinta terhadap bangsa dan juga sejarah kebesaran leluhur di Nusantara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.